Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita masih lanjut ke tema 1 sayang ya. Kita masih belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke sayang, kita lanjut dulu dari halaman pertama ini. Dari sampulnya aja kita udah bisa lihat ini ada gambar makhluk hidup loh ya. Ada manusia, hewan, tumbuhan. Lanjut ya nak ya. Kita masuk ke subtema 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia. Sebentar sayang, ibu besarin dulu ininya. Apa namanya? Penahnya. Bentar ya. Kekecilan. Oke ya. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Bu, kalau kayak jamur, kayak bakteri, amuba, itu termasuk makhluk hidup bukan? Iya sayang, itu juga termasuk makhluk hidup. Oke ya, makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Ya, kita harus bersyukur sebagai makhluk hidup dan juga kita sebagai manusia kita dibekali akal untuk berpikir. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Ayo, siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Oke sayang ya, ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak, bernafas, terus dia berkembang biak, ya, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Kalau makhluk hidup tidak bergerak, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak tumbuh, dan tidak makan, apakah dia bisa disebut sebagai makhluk hidup? Enggak ya nak ya, itu bukan makhluk hidup karena makhluk hidup sudah pasti dia berkembang, tumbuh, butuh makan, dan dia bernafas. Baik tumbuhan maupun manusia itu butuh nafas dengan cara yang berbeda. Oke, mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Oke, di sini kita bisa lihat nih. Dari gambar ini ada banyak makhluk hidup di sini. Makhluk hidup itu yang mana aja sih? Ada pepohonan, ada anak-anak nih, anak-anak lagi main, ini termasuk semuanya makhluk hidup. Bunga ini makhluk hidup. Kupu-kupu ini makhluk hidup. Ada burung ini juga makhluk hidup karena mereka bergerak, mereka bernafas ya. Bu, kalau makhluk hidup itu ciri-cirinya dia bergerak. Di sini ada sepeda, Bu. Sepeda ini bergerak nggak? Bergerak. Nah, berarti dia makhluk hidup dong? Enggak sayang, sepeda bukan makhluk hidup karena sepeda bergerak itu dengan bantuan dorongan dari manusia. Jadi manusia yang bergerak, akhirnya sepeda itu bergerak. Coba kita geletakin sepedanya. Enggak kita pakai, kita diamin aja. Apakah dia bergerak? Enggak. Apakah dia tumbuh? Enggak. Butuh minum? Enggak sayang ya. Oke. Kita tahu ya dari sini semuanya ini adalah makhluk hidup ya. Rumput ini makhluk hidup. Oke. Pagar ini bukan makhluk hidup. Sepeda bukan ya. Oke, kita lanjut sayang ke halaman berikutnya. Ayo bernyanyi. Nah, ini kita disuruh bernyanyi nanti. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut. Oke, kita disuruh nyanyi nak. Kita nyanyi sama-sama ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Tuh. Oke, kita baca nih. Bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Oke, kita lihat di sini. Dari lagu ini yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup.
Cicak-cicak di dinding. Mungkin nggak cicak itu langsung nemplok di dinding? Enggak. Kalau dia di dinding berarti dia bergerak, ya kan? Bergerak. Bergerak. Kita tulis di sini bergerak. Bergerak. Terus diam-diam merayap. Merayap itu juga sama, termasuk bergerak ya nak ya. Datang seekor nyamuk. Datang. Datang ini juga kegiatan. Jadi dia bergerak. Ya, bergerak. Tuh, di dinding merayap, datang, dia sama-sama. Dia bergerak. Seekor nyamuk. Nyamuk ini makhluk hidup. Hap. Hap itu berarti dia apa nak? Kegiatan apa itu? Makan. Cicaknya makan nyamuk, ya kan? Berarti dia makan. Tulis di sini. Makan. Apa sini? Makan. Hap. Lalu ditangkap. Tuh, dia makan lalu ditangkap. Ditangkap itu juga termasuk bergerak. Bergerak. Nggak mungkin dong kalau kita nangkap kita diam aja, ya kan? Berarti bukan nangkep dong. Oke, lanjut sayang ya. Lanjut ke halaman 3. Perhatikan kembali syair lagu Cicak-cicak di dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak. Tuh, ciri-cirinya ya. Terus dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Tuh. Jadi sayang, berdasarkan syair lagu tadi, cicak memiliki ciri-ciri. Pertama, dia dapat bergerak. Tadi kita udah ini ya, dia bergerak dengan cara dia merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak tadi apa nak? Makanan cicak adalah nyamuk. Nih, nyamuk. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Senang nggak? Senang dong. Senang. Terus, lagu Cicak di Dinding mudah untuk diikuti bukan? Iya, jangankan kita kelas 3, ya. Anak yang belum sekolah aja udah bisa nyanyi lagu Cicak-cicak di dinding. Anak TK juga udah bisa. Terus lanjut nih, perhatikan kembali tanda. Ini yang kotak kecil kayak gini, ini tanda titik ya sayang ya. Tanda titik berarti dia tuh. Tuh, titik. Dan tanda garis panjang. Tuh, garis panjang. Pada lagu Cicak di Dinding. Sayang, maksud dari tanda titik ini berarti dia tuh nadanya pendek. Nadanya pendek-pendek. Kalau dia garis panjang, ini berarti nadanya itu panjang-panjang. Ya. Perhatikan kembali tanda titik dan tanda garis panjang pada lagu Cicak di Dinding. Tuh, kita coba perhatikan tuh. Nih, kan ada tanda titik ini yang kotak ini dia titik, ini garis panjang. Kalau dia bentuknya kotak kayak gini atau titik berarti nadanya itu pendek. Ya. Jadi nyanyinya kayak gini. Cicak-cicak di dinding. Karena garisnya panjang berarti dingnya panjang. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Tuh ya, ngerti ya sayangnya penggunaan tanda titik di sebuah lagu sama tanda garis panjang. Oke, sekarang tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Tuh, pola yang sama yang mana? Pola yang sama, kita lihat di lagu ini. Polanya sama, titik, 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 panjang. Titik, 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 panjang. Yang baris kedua, titik, 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 panjang. Sama nggak ini? Sama dong, ini yang dua ini sama ya. Terus yang ketiga, datang seekor nyamuk, titik, 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 panjang. Sama nggak dengan yang di atas? Enggak, dia beda. Yang terakhir, panjang, titik, 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 panjang. Beda juga. Oke, berarti yang sama yang mana? Baris ke-1 dan 2. Nih ya. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Berarti baris ke-1 dan apa sih itu? Dan 2. Ya. Lalu berikutnya, tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda.
Tuh, pola yang berbeda tadi pada baris ketiga dan keempat. Kita tulis di sini sayang. 3 dan 4. Oke, lanjut lagi sayang ya. Ayo berlatih. Buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek. Nih, panjang garis panjang dan pendek tanda titik tadi ya. Kita salin sayang simbol yang ini tadi. Nih, simbol-simbol ini kita salin ke dalam kolomnya. Dalam tabel ini ya. Baris ke-1, polanya tadi apa? Pola baris ke-1. Titik-titik, titik-titik, titik-titik panjang. Berarti titik-titik, titik-titik, titik-titik lagi, titik-titik lagi, panjang. Yang baris kedua juga sama, titik-titik, titik-titik, titik-titik panjang. Kita buat juga di sini. Titik-titik, 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 titik-titik. Ntar sayang coret. Titik-titik panjang. Tuh. Pada baris ketiga polanya gimana? Titik-titik, titik-titik-titik, titik panjang. Nah, tuh. Yang bagian tengah titiknya 3. Titik-titik, terus titik, titik-titik, terus titik panjang ya. Yang pola keempat panjang, titik-titik, titik-titik panjang. Tuh, dia beda. Panjang, titik-titik, terus titik-titik panjang. Nah, ini polanya ya. Oke. Lanjut lagi ke halaman 4. Nyanyikan pola tersebut dengan suara ta untuk simbol titik ya. Terus nyanyikan dengan suara ta panjang, tanya panjang nak untuk simbol panjang. Oke, coba kita nyanyi ya. Kita nyanyi dari pola ini aja. Ta 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 gitu. Itu ya dengan pola kalau nyanyiin dengan suara ta. Jadi kita kayak bersenandung. Na 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 na. Itu kalau pakai apa? Suara na ya. Oke, lanjut. Bagaimana perasaanmu setelah mencoba menyanyikan pola dengan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek? Senang ya. Senang nggak? Senang dong pastikan. Lalu, bagaimana rasanya sebuah lagu jika hanya memiliki pola bunyi panjang atau bunyi pendek saja? Jadi lagunya itu misalnya na 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 gitu pendek ya, atau panjang semua. Na 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 na. Berarti nggak ada nadanya nak, jelek ya. Berarti nggak enak. Jadi bagaimana rasanya? Nggak enak gitu. Jelek gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Tetap di halaman 4 ini. Ikan juga makhluk hidup. Tuh, ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Ayo, kalian tahu nggak ciri-ciri ikan itu sebagai makhluk hidup dia apa aja? Yo, ciri-ciri ikan. Apakah dia bergerak? Iya, ikan bergerak. Tuh. Terus, ikan juga butuh makan. Minum butuh nggak? Minum juga butuh. Ikan juga butuh minum, sayang. Ya. Makan. Lanjut, ikan juga
bernafas. Tuh ya, bernafas. Sama seperti cicak. Cicak juga bergerak, makan, dan juga bernafas. Cicak, kalau nyamuk bergerak nggak Bu? Sama, nyamuk juga bergerak. Butuh makan juga ya, bernafas juga. Nafas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu adalah O2 nih, atau disebut oksigen. Bentar saya tulis. Oksigen. Ya, oksigen ini atau disebut juga O2. Bu, bernafasnya ikan itu sama nggak dengan bernafasnya cicak? Nafas ikan sama bernafasnya ikan sama bernafasnya cicak itu sama nggak? Beda nak. Kalau ikan dia bernafas menggunakan insang, ya. Kalau ikan dia bernafas menggunakan insang. Tapi kalau cicak dia sama seperti manusia. Dia bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru. Tuh. Kalau nyamuk, Bu, bernafasnya kayak apa? Pakai apa? Kalau nyamuk dia bernafas menggunakan trakea. Namanya trakea. Jadi kayak ada titik-titik di badannya, di tubuhnya si nyamuk itu, di bagian belakangnya ini nak ya, di sini. Dia itu ada titik-titiknya. Itu disebut sebagai trakea untuk dia bernafas. Nyamuk juga perlu makan, sama seperti cicak, sama seperti ikan. Nyamuk juga bergerak, sama seperti cicak, sama juga seperti ikan. Manusia juga, ya. Bernafas sudah pasti, kalau tidak bernafas mati dong, ya. Oke. Kalau udah sampai sini, udah ngerti dong sayang ya ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita lihat lagi di halaman 5. Di halaman 5 ini ada tugas nih. Tugas. Tugas. Oke. Ini gampang nak. Tinggal kalian isi aja. Cicak dapat bergerak. Benar nggak cicak dapat bergerak? Kalau benar, kalian tinggal jawab aja iya atau benar. Terus yang kedua, cicak bergerak dengan cara merayap. Benar atau salah? Kalau benar, kalian tulis benar. Kalau salah, tulis salah. Cicak membutuhkan makanan. Benar atau salah? Tinggal tulis benar atau salah. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Benar atau salah? Kalau benar, kalian tulis benar. Kalau salah, tulis salah. Oke, untuk yang kedua ya. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah dari penjelasan Ibu tadi, dari awal. Sekarang Ibu minta kalian tulis apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ini kalian buat di buku tugas ya, ya, salin di buku tugas. Jadi tugasnya ada 2. Ini yang pertama, ya, ini tugas yang pertama. Ini tugas yang kedua. Nih, yang kedua. Yang kedua ini kalian disuruh menyimpulkan apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa tuh? Bergerak, bernafas, itu termasuk ciri-ciri. Oke kan? Kalian tinggal ulangin lagi nanti videonya. Kalian bisa ngisi. Ya, ini nomor 1 dan nomor 2 kalian tulis di buku tugas ya. Oke, lanjut lagi ini. Nah, ini ada catatan. Nih catatan nih. Kita baca bentar ya. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur.
Nah, ini catatan sayang, harus diingat ya. Ini kalian tulis di buku catatan. Ingat ya, jadi kalian harus punya buku catatan 1, buku tugasnya 1 ya. Ini yang ini, catatan ini yang Ibu kotakin ini kalian buat di buku catatan, disalin ya. Untuk tugasnya yang ini nomor 1 dan nomor 2 kalian tulis di buku tugas ya, di buku tugas. Nanti kalian foto, kirim ke grup. Ya, Ibu mau lihat siapa aja yang udah tahu yang jawabannya benar. Oke, sayang. Kita besok lanjut lagi ke apa nih? Wow, ada masuk ke matematika deh kita. Ada matematikanya. Oke. Oke, nah ya, untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Tugasnya sama catatannya jangan lupa dikerjakan sama dicatat ya. Tetap semangat belajarnya. Jangan main-main aja walaupun kita sekolahnya online, daring. Kita berarti bukannya libur, sayangnya kita tetap belajar tapi belajarnya online. Ya sayang ya, semangat ya nak, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.